Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarika lah wa la ilaha illahu wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasula. Subhanallah wa hamdi adada khalqihi wa ridha nafsi zinata arshihi wa midada kalimati. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa mencurahkan nikmatnya kepada kita. Mudah-mudahan segala nikmat yang Allah anugerahkan ini menghantarkan kita menjadi orang-orang yang pandai bersyukur, yakni kesyukuran yang dibuktikan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita tentunya dengan tujuan yang jelas, agar supaya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam dan salawat semoga senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Al-Mustafa Al-Khiyar min Khiyar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tetap menjadi pengikutnya yang setia, melaksanakan syariat agama yang telah dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita juga termasuk orang-orang yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan agama ini Allah memberikan kita petunjuk dan bimbingannya menuju pertemuan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan ridho dan diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana kita telah membacakan dalam Al-Quran firman Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa sungguh ketika kita melihat diri kita dalam makhluk yang istimewa. Allah menciptakan kita dengan ciptaan yang baik. Bahkan seluruh makhluk yang Allah ciptakan adalah ciptaan yang baik. Jika toh sekiranya kelihatan tidak baik, itu karena pandangan kita di dalam melihat ciptaan itu. Tetapi sesungguhnya semua ciptaan itu Allah ciptakan dalam keadaan baik. Sebagaimana dalam Al-Quran, dalam surah As-Sajdah kita bacakan tadi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqa wa bada khalqal insani min tin thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin
thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Shadaqallahul azim. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita, telah membentuk tubuh kita, telah melengkapi, menyempurnakan kita dengan pendengaran, penglihatan, hati nurani. Allah menciptakan kita, manusia diciptakan oleh Allah. Kita mengetahui bahwa nenek moyang kita yakni Nabi Adam alaihissalam Allah ciptakan dari tanah. Meskipun kita melihat tanah itu sesuatu yang kurang bagus menurut kita, tapi sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan nenek moyang kita dari tanah. Wa bada khalqal insani min tin. Allah memulai penciptaan al-insan atau manusia dari tin, dari tanah. Maka mari kita merenung dan terus merenung, dari manakah kita ini? Thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan turunan-turunan Nabi Adam alaihissalam, termasuk kita semuanya ini. Min sulalatin min ma'in mahin. Allah menciptakan kita bukan lagi dari tanah seperti Nabi Adam alaihissalam, tapi kita anak turunan Nabi Adam atau Bani Adam. Kita diciptakan min sulalatin min ma'in mahin, dari air yang hina, dari sperma, dari air mani. Tentu kalau kita berbicara seperti ini, kita sudah sama-sama paham dari mana kita diciptakan, yakni kita ini diciptakan dari air yang hina. Di dalam Al-Quran kita membaca tarjamah dari sperma atau air mani. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menitipkan sperma itu, air mani itu ke dalam rahim perempuan. Lalu kita berkembang di dalamnya, dari setetes air mani menjadi segumpal darah alaqah, kemudian menjadi mudghah, segumpal daging. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dari daging itu Allah menciptakan tulang, izamah, tulang. Sehingga daging yang biasanya lentur, dengan adanya tulang menjadi terbentuk, ya, sebagaimana dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membungkus tulang ini dengan daging pula, lahma. Jadilah kita berbentuk. Summa sawwahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan kejadian kita. Sudah sempurna jasad kita di dalam rahim ibu kita, dan Allah Subhanahu wa taala bermaksud untuk menghidupkan tubuh yang telah Allah ciptakan. Allah ingin menghidupkan tubuh itu. Wa nafakha fihi min ruhi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh ciptaannya
Allah Subhanahu wa taala mengadakan roh ditiupkan ke dalam jasad kita. Setelah ditiupkan maka hiduplah kita. Kalau tidak ditiupkan maka jasad tadi tidak akan pernah hidup selama-lamanya. Maka bersyukurlah kita karena kita adalah orang-orang yang termasuk Allah Subhanahu wa taala masih menitipkan roh di dalam tubuh kita. Sempurnalah kejadian kita jasmani dan rohani kita. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata Allah tidak berhenti sampai hanya menciptakan jasmani dan rohani. Allah tiupkan di dalam jasmani. Karena Allah Subhanahu ingin agar manusia yang diciptakan ini nantinya bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan fasilitas. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melengkapi telinga tadi yang sudah dibuat. Allah berikan pendengaran. Karena ada juga orang punya telinga tapi tidak punya pendengaran. Ya. Atau sebelumnya Allah sudah menitipkan pendengaran tetapi tidak dipergunakan pendengaran itu. Atau mungkin dia mempergunakan pendengaran itu kepada fungsi yang tidak diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pendengarannya berfungsi tetapi sesungguhnya fungsinya tidak sesuai dengan apa yang diarahkan oleh Allah. Orang-orang yang beriman, beramal soleh adalah orang-orang yang tentu berbeda. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh tentu mempergunakan pendengarannya, memanfaatkan pendengarannya dalam rangka memudahkan mereka di dalam mengenal, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah perintahkan kita beribadah. Tentu ibadah itu adalah suatu amal yang diawali dengan niat kita. Kita mengerjakan amal perbuatan. Karena sungguh tubuh yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan roh yang Allah titipkan, menjadilah dia bergerak. Maka diarahkanlah tubuh itu untuk bergerak, beramal, amal yang sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Wal absara, Allah Subhanahu wa taala juga melengkapi manusia dengan absar, penglihatan. Jadi mata udah dibuat tadi, kemudian Allah memberikan fungsi kepada mata yaitu penglihatan, melihat. Dengan mata yang bisa melihat ini, manusia bisa menyaksikan, memandang ayat-ayat ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang telah ada sebelum manusia itu sendiri diciptakan. Bukankah kita ini lahir ke dunia ini semuanya sudah ada. Langit sudah ada, bintang sudah ada, matahari sudah ada, bumi sudah ada, pohon-pohon sudah ada, lautan, daratan, gunung, semuanya sudah tersedia. Awan, angin, semuanya sudah ada. Maka dengan mata
yang kita pergunakan untuk melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda kebesaran Allah, maksudnya ayat-ayatnya. Apa saja yang Allah sudah ciptakan itu menjadi ayat-ayat, baik yang tertulis dalam kalamullah yang kita baca maupun yang nampak pada alam ini. Semua itu adalah ayat-ayat atau tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala melengkapi kita dengan hati nurani, akal dan hati. Hati yang telah diberikan hidayah, hati yang telah diberikan cahaya, disebut dengan hati nurani. Nur, hati nurani, nuraini, ya. Cahaya yang Allah berikan kepada akal kita, ya. Nurani, nuraini, ya. Hati kita dengan akal kita adalah suatu yang tidak bisa dilepaskan. Dua tetapi menjadi satu kesatuan antara akal dan hati. Ada akal yang bisa melihat hal-hal yang nampak, dan ada akal juga, akal ini bisa juga menghadirkan sesuatu yang tidak nampak. Dengan akal manusia, manusia bisa mengolah alam ini. Dengan akal manusia, manusia bisa merenung, bisa memprediksi, bisa memberikan kesimpulan-kesimpulan terhadap sesuatu yang nampak, di balik yang nampak itu. Dengan hati qalbu Allah berikan, manusia bisa meyakinkan dirinya, mempercayai hal-hal yang tidak terlihat oleh mata. Dengan hati manusia mempercayai hal-hal yang gaib, mempercayai peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi meskipun dia tidak pernah melihat, tidak pernah mengalami. Dengan hati manusia bisa mempercayai perkara-perkara yang akan terjadi meskipun belum terjadi. Jadi mata melihat sesuatu yang nampak, telinga mendengar suara-suara, bunyi-bunyi, tasbih, zikir. Dengan akal kita merenung, kita berpikir apa yang ada, siapa yang ada di balik semua ini. Kemudian hati meyakinkan kita bahwa di balik semua yang ada sesuatu. Ada zat yang maha berkuasa, ada Allah sang pencipta. Karena adanya ciptaan-ciptaan yang kita bisa lihat, saksikan, kita bisa mendengarkan, karena ada yang menciptakan. Qalilan ma tashkurun. Tapi sayang sekali, sangat sedikit manusia yang bersyukur. Sangat sedikit manusia yang mau mempergunakan akalnya. Sangat sedikit manusia yang mau mempergunakan penglihatan dan pendengarannya untuk meyakinkan dirinya, untuk menghantarkan dirinya untuk sebuah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ketika Allah sudah menciptakan jasad kita, karena kecenderungan manusia itu lalai, kecenderungan manusia itu lupa, khilaf.
Maka Allah senantiasa dengan Al-Quran yang Allah datangkan kepada kita, di dalamnya ada peringatan-peringatan, mengingatkan kita kembali. Diajaklah kita, jasmani kita yang Allah sehatkan, karena terkadang jasmani ini sakit, Pak. Jasmani ini, tubuh ini terkadang sakit, terkadang sehat. Sehat kita menilai sebagai sebuah nikmat, sehingga kita bersyukur di saat kita sehat, kita pergunakan kesehatan itu. Karena di samping sehat ada sakit, di samping hidup di dunia ini ada kematian yang akan datang menemui kita. Dulu kita yang sebelumnya dari mati jadi hidup. Kemudian setelah kita hidup sebentar, dimatikan lagi. Setelah kita mati, dihidupkan kembali. Itulah kehidupan yang kekal. Tidak ada lagi kematian. Jadi pemahaman kita, jangan hidup baru mati, hidup baru mati. Jangan kita memahami sempit, sehingga kalau kita sudah mati, kita berpikir udah selesai. Hidup, menikmati hidup sebelum mati. Karena sudah mati, sebagian dari kita menganggap selesai. Padahal sesungguhnya tidak seperti itu. Kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang disebut mati dulu baru hidup. Wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul hayya minal mayyit. Kami keluarkan yang hidup dari mati. Jadi yang hidup ini adalah sebelumnya mati. Wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy. Kan? Setelah Allah Subhanahu wa taala hidupkan di dunia ini, Allah matikan. Allah matikan yang hidup. Setelah itu Allah hidupkan kembali. Seandainya setelah hidup ini kita mati, kemudian tidak ada lagi kehidupan, ya berarti tidak perlu kita mempersiapkan bekal. Tidak perlu kita mempersiapkan bekal. Untuk apa kita bawa bekal? Kan? Kalau toh setelah hidup ini kita mati dan berhenti sampai di situ. Tapi karena ada perjalanan yang panjang menuju Allah Subhanahu wa taala, maka bekal itu harus kita persiapkan. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaklah pribadi-pribadi, nafsi-nafsi memperhatikan, mempersiapkan bekal apa yang akan dibawa pada atau menuju kampung akhirat, kampung esok. Dan tentu orang yang cerdas adalah orang yang semaksimal mungkin mengumpulkan bekal itu. Jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita hidup nih, jasmani kita masih sehat. Supaya jasmani ini sehat, Allah memberikan kita pedoman-pedoman. Allah memberikan pedoman kepada kita supaya sehat. Kalau tubuh ini kita tidak gerakkan, kita tidak beribadah, akan kaku, Pak. Akan kaku. Coba kita duduk lama, tidak bergerak, duduk sejam 2 jam, pasti kapal.
Jadi kalau tubuh yang hidup ini kita tidak gerakan, kita tidak beramal, kita tidak beribadah, maka akan mengalami percepatan menuju kematian. Percepatan menuju semakin lemah dan menuju kepada kerusakan organ-organ. Karena sesuatu yang kita tidak pergunakan itu lama-kelamaan rusak. Jadi kalau otak kita tidak kita pergunakan dengan baik, rusak. Kalau mata kita tidak pergunakan dengan baik, rusak. Pendengaran kita tidak pergunakan dengan baik, rusak. Maka Allah Subhanahu wa taala selagi kita masih hidup, Allah memanggil kita ini. Ya. Tentu panggilan kepada baik kepada manusia secara keseluruhan. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Karena kita diciptakan untuk menyembah kepada Allah. Maka Allah ingatkan lagi. Wahai manusia, sekalian manusia, apakah itu dia mengaku sebagai Muslim, Yahudi, Nasara, atau agama-agama lain, selagi dia masih manusia, Allah manggil agar manusia itu menyembah Allah, menyembah Tuhan yang telah menciptakannya, menyembah Tuhan yang mensilih pergantikan siang dan malam, menyembah Tuhan yang menurunkan hujan dari langit. Bukan menyembah pohon, karena pohon kita yang tanam. Tidak menyembah kuburan, karena kuburan kita yang menggali. Sedangkan orang tua yang melahirkan kita tidak diarahkan untuk menyembah orang tua. Padahal orang tua yang melahirkan kita, ibu yang melahirkan kita, menjadi asbab, orang tua jadi asbab kita lahir di dunia ini. Allah udah memanggil kita nih agar menyembah kepada siapa yang menciptakan. Lalu di antara manusia itu mempergunakan akalnya, mempergunakan penglihatannya, mempergunakan pendengarannya, dan mempergunakan hatinya untuk meyakini. Maka jadilah dia orang yang beriman. Nah, orang yang beriman dipanggil. Ya ayyuhan nasu, tadi untuk keseluruhan manusia dipanggil untuk beribadah secara umum. Kemudian orang yang beriman tadi setelah dipanggil karena merasa sebagai manusia, Allah memanggilnya dan dia merespon. Dia yakin, percaya. Maka Allah manggil dengan panggilan-panggilan yang khusus. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u, wahai orang-orang yang beriman, rukuklah. Ruku kan suatu gerakan, Pak. Suatu amal, suatu perbuatan yang dulunya berdiri kemudian dia bungkukkan badan, namanya ruku di dalam sholat. Istilah membungkukkan badan di dalam sholat namanya ruku. Ruku. Jadi bukan hanya sekedar kita dipanggil untuk membungkukkan badan, tapi maksudnya Allah memanggil ruku kita, yakni kerjakan sholat. Karena sholat itu ya berdiri, ruku, sujud, duduk. Berdiri, ruku, sujud, duduk. 3 keadaan.
Kemudian di dalamnya ada bacaan-bacaannya, ada zikirnya, ada tasbihnya, ada doanya di dalam. Jadi mari kita, Allah udah memanggil, wahai orang-orang yang beriman, rukulah, kerjakanlah sholat. Karena ada suatu masa kita tidak akan mampu ruku lagi. Ada suatu masa, Pak. Jangankan di akhirat, di dunia ini ada orang yang tidak mampu ruku lagi. Coba lihat, Pak, ada banyak orang-orang tua kalau sholat tetap masih sholat, tapi tidak bisa lagi ruku. Mungkin karena penyakit, tapi alhamdulillah masih sholat. Ambil kursi, kemudian dia duduk ngikut imam, tapi tidak mampu lagi ruku dengan sempurna. Dan ada suatu masa kita tidak akan mampu ruku lagi. Ini masih di dunia, apalagi di akhirat. Sujudlah. Setelah ruku, sujudlah. Sebelum datang suatu masa manusia tidak bisa lagi sujud. Jangankan nanti di kampung akhirat, Pak. Di dunia ini udah banyak orang tidak mampu sujud. Seperti tadi, duduk di kursi sholat, ya, bertakbir, ruku, sujud dah, kan? Tapi alhamdulillah mereka masih melaksanakan sholat. Ada yang memang tidak ada upaya, padahal udah dipanggil. Tentunya tujuan Allah memanggil kita untuk ruku, untuk sujud tadi, wa'budu rabbakum, dan sembahlah Rabbmu, Tuhanmu, sembah. Jadi bukan sekedar cuma berdiri, ruku dan sujud, tetapi dimaksudkan sebagai proses dalam penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada saudara kita menyembah kepada Allah tidak seperti itu. Allah mengajarkan kita bahwa dalam penyembahan terhadap Allah itu ada ruku, ada sujud, yakni sholat. Bagi orang-orang yang beriman, kalau orang tidak beriman, tidak yakin, mereka tidak bisa mengerjakan karena tidak yakin. Ini adalah perintah. Wa'budu rabbakum waf'alul khaira, dan af'al, fa'al, fi'il, kerjakanlah, lakukanlah kebaikan-kebaikan. Karena kebaikan yang kita kerjakan insya Allah akan mendatangkan kebaikan. Keburukan yang kita kerjakan akan mendatangkan keburukan. Kita menebar kebaikan, insya Allah kita dapatkan balasan kebaikan. Kita menanam tanaman-tanaman yang bermanfaat, tentu insya Allah akan mendatangkan kebaikan. Kita menanam paku di jalan akan mendatangkan bahaya, mendatangkan keburukan-keburukan. Itu pasti. Jadi kebaikan yang kita kerjakan di dunia insya Allah akan mendatangkan kebaikan di kampung akhirat. Keburukan yang kita kerjakan di dunia ini juga akan mendatangkan keburukan di kampung akhirat. Dengan harapan kita mengerjakan tadi ruku, sujud, beribadah kepada Allah dan berbuat kebaikan. Waf'al khairat la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kalian jadi orang-orang yang beruntung. Jadi Allah ingin agar kita beruntung. Dunia ini adalah perniagaan, transaksi kita. Ada suatu masa tidak ada lagi perniagaan. Ada suatu masa tidak ada lagi persahabatan. Ada suatu masa tidak ada lagi pertolongan. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya yaumun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humuz zalimun.
dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 154. Sebelum ayat kursi. Allah manggil kita, orang-orang yang beriman. Berarti orang yang beriman itu adalah orang yang beruntung, karena dia senantiasa ditegur dan dipanggil oleh Allah. Orang yang tidak beriman tidak dipanggil lagi, tidak ditegur lagi, bahkan dibiarin. Dan dikatakan kepadanya, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan di dalam memasuki agama Islam, tidak ada. Artinya kita memasukinya setelah kita mempergunakan penglihatan, pendengaran, pikiran, hati, baru kita masuk dalam. Kalau kita tidak mempergunakan semua, kita tidak akan pernah masuk ke dalamnya. Karena hidayah itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada paksaan di dalam memasuki agama yang Allah datangkan ini. Tapi yakin orang yang menerimanya akan mendapatkan bimbingan Allah. Senantiasa diberikan cahaya oleh Allah, terang benderang. Dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunia. Ada masalah Allah akan tolong, ada musibah Allah tolong, ada bencana wabah Allah akan tolong. Allah datangkan musibah corona virus ini menguji sebagian, mengingatkan sebagian, dan mengirimkan cobaan berat, azab pendahuluan kepada sebagian. Bagi orang-orang yang beriman, ujian itu, musibah itu ujian, diuji. Kenapa Allah menguji kita? Karena Allah ingin naikkan kelas kita. Allah ingin memuliakan kita. Allah ingin menjadikan kita semakin lebih baik. Jangan sampai Allah datangkan ini, Allah menguji kita, justru kita semakin jauh dari Allah. Justru dengan adanya ujian ini kita semakin giat beribadah kepada Allah. Jangan semakin jauh dari Allah. Kalau kita semakin jauh dari Allah, maka Allah datangkan ketakutan, semakin takut kita. Sehingga kita tidak akan keluar-keluar, bersembunyi. Lalu apakah kita dengan sembunyi, malaikat maut tidak datang kepada kita? Dimanapun kita berada. Dengan adanya ujian ini, mari kaum muslimin dan muslimat, ini adalah ujian bagi kita orang-orang yang beriman. Maka mari kita semakin giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyadarkan diri kita yang selama ini memburu dunia bahwa ada sesuatu yang halus, kekuatan yang halus yang akan datang kepada kita. Malaikat maut tidak nampak. Ketika dia datang kepada kita, tiba-tiba datang kepada kita. Tidak memandang kita berada di atas jembatan, tidak memandang kita berada di atas tempat tidur, tidak memandang kita lagi senang-senang makan di atas kendaraan dan lain sebagainya. Kalau dia sudah datang ingin menjemput kita, maka mari kita semakin giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala menghadapi ini, seraya kita berikhtiar. Informasi sampai hari ini pun semakin banyak gitu. Ya, terlepas banyak karena catatannya yang banyak atau kenyataannya kita tahu. Yang jelas bahwa kita menyadari bahwa yang datang ini tentu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Izin kudrah Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang terjadi, mudarat tidak akan terjadi tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Tidak ada mudarat, tidak ada bahaya yang akan terjadi di langit ataupun di bumi terkecuali dengan iradah, dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang
mengendalikan, maka mari kita mendekatkan diri kepada Allah. Perbanyak kita berzikir, perbanyak kita berdoa kepada Allah, karena Allah akan memberikan kita pertolongan. Karena ini hanyalah ujian yang Allah datangkan kepada orang-orang yang beriman, agar semakin kita percaya. Ini halus, tidak kelihatan. Maka yang lebih halus ini, ada yang lebih halus yang mengendalikan. Al-Latif. Tidak kelihatan, Allah tidak kelihatan. Biar pakai mikroskop tidak akan kelihatan Allah. Jangankan Allah, malaikat tidak kelihatan. Tetapi kita yakin bahwa ada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengendalikan semua ini. Mudah-mudahan insyaallah wabah ini cepat berlalu dengan harapan. Tapi kalau kita lalai beribadah, boleh jadi Allah berikan waktu yang lebih lama terus. Dan Allah datangkan lagi. Kalau kita semakin jauh dari Allah, bukan cuma itu saja Allah datangkan. Allah bisa jatuhkan langit. Allah bisa goncangkan bumi. Aamintum man fis samai ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Apakah kalian merasa aman bahwa Dia yang di langit tidak bisa berbuat dan menjadikan bumi ini guncang, tiba-tiba kalian terguncang? Kira-kira amankah kita? Apa kita merasa aman-aman saja? Baru corona yang didatangkan kita sudah ketakutan yang luar biasa. Kalau Allah udah robohkan langit, am amintum man fis samai ayursil alaikum hasiba. Dan merasa amankah kalian wahai manusia bahwa Dia yang di langit tidak akan mendatangkan badai yang berbatu? Kira-kira kita merasa aman? Sehingga kita biasa-biasa saja, kita santai-santai saja. Padahal Allah menginginkan kita untuk beribadah kepada-Nya. Tapi justru kita semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemaksiatan semakin merajalela. Keburukan-keburukan semakin menjamur. Padahal Allah sudah mendatangkan kepada kita sesuatu yang kita takut terhadapnya. Dan seharusnya kita lebih takut yang mendatangkan. Bukan takut kepada yang datang, tapi takut kepada yang mendatangkan. Takut jangan sampai setelah datangkan ini Allah mendatangkan sesuatu yang lebih parah lagi. Kita berharap sesuatu ini lewat. Berharap kepada siapa? Apakah kita berharap kepada manusia? Apakah manusia bisa menghilangkannya? Apakah manusia bisa menyembuhkannya? Apakah dokter bisa menyembuhkannya kalau kita kena? Dokter pun mati. Dokter pun terpapar. Orang yang hebat pun sama. Tidak ada terkecuali. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala akan insyaallah menolong orang-orang yang beriman. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami, kata para malaikat, yang akan melindungi kalian. Kan selama ini kita sudah mendapatkan perlindungan, dari para malaikat. Ya, kalau tidak dalam perlindungan para malaikat, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah lama langit ini roboh. Sudah lama matahari itu roboh, pecah. Sudah lama bumi ini hancur. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan pertolongan, melindungi kita, karena Allah sudah berjanji. Allah waliyul ladzina amanu. Karena masih ada orang-orang yang beriman, maka Allah masih memberikan perlindungan. Tapi kalau tidak ada lagi orang yang beriman kepada Allah, maka tidak ada lagi perlindungan kepada manusia. Kita bersyukur karena masih ada orang yang beriman. Dengan asbab orang beriman itu, Allah melindungi secara keseluruhan. Dan itu mari kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kualitas ibadah kita. Jangan malah kita jauh dari ibadah. Tetaplah kita meramaikan, makmurkan masjid kita.
tentu dalam keadaan yang berbeda. Ya, kalau kira-kira kurang sehat, mari kita menggunakan masker. Ya. Bukan berarti karena corona ini lalu kita tidak boleh di masjid. Hanya dibolehkan di rumah bagi yang kurang sehat. Yang sehat mari tetap kita memakmurkan. Kecuali kita merasa sudah sakit semuanya, ya mau diapalah. Tapi yakin bahwa insya Allah dengan banyak beribadah kepada Allah, Allah akan mendatangkan pertolongannya kepada kita. Berlalu masa yang namanya wabah itu akan berlalu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mohon maaf kalau ada hal yang kurang, bukan bermaksud untuk menasihati, tapi mengingatkan diri pribadi saya dan jamaah sekalian, kita mempergunakan fasilitas yang Allah berikan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dan selalu berharap agar Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, menolong kita dari segala hal-hal yang tidak menyenangkan bagi kita, baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat nanti. Mudah-mudahan saudara kita yang kurang sehat atau sakit Allah sehatkan. Mudah-mudahan saudara kita yang malas beribadah menjadi lebih giat beribadah. Allah berikan hidayah, bimbingan selalu agar kita senantiasa memenuhi panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan panggilan-panggilan yang kita penuhi ini nantinya kita pun mendapatkan panggilan khusus. Jadi panggilan untuk sholat itu khusus Pak di dunia ini. Panggilan bagi orang-orang yang beriman. Nanti ketika kita mati ada panggilan khusus lagi. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dalam Al-Quran surah Al-Fajr ayat 27 sampai dengan 30. Dipanggillah jiwa-jiwa yang tenang itu. Jiwa-jiwa yang tenang adalah jiwa-jiwa yang dahulu di dunia orang itu tergolong orang yang beriman dan beramal soleh, yang senantiasa zikir beribadah kepada Allah, itulah yang tenang itu Pak. Walaupun ada masalah tetap tenang saja. Tapi orang yang tidak beriman ketakutan luar biasa. Nanti dipanggillah orang-orang tadi, panggilan istimewa. Tidak semua orang dipanggil Pak. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu, kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Kembalilah wahai jiwa yang tenang. Berarti ada jiwa yang tidak tenang, yang tidak mendapatkan panggilan. Semua mati. Tapi panggilan menuju suatu tempat tidak semua. Semua kita mati. Tapi ada yang dipilih. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Keluarlah, kembalilah kepada Tuhanmu. Keluarlah dari dunia. Kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, dan maka masuklah kalian ke dalam golongan hamba-hambaku. Dipilah kita Pak. Karena sebelum kita ini kan sudah ada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dipilah, para nabi, rasul, para aulia, para syuhada, as-siddiqin was-sholihin, sudah dipilah itu Pak. Ada tempat khusus. Nah, nanti kita ketika wafat kita dipanggil berkumpul dengan mereka sambil menanti hari kiamat, sambil menanti hari berbangkit. Beda Pak tempat. Dan setelah itu dikumpulkan kita, kemudian setelah nanti dibangkitkan kita, dikatakanlah kepadanya, wadkhuli jannati, dan masuklah kalian dalam surga. Jadi mari kita berupaya supaya nanti ketika diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, ketika dibangkitkan dalam keadaan dibangkitkan bersama dengan orang-orang soleh. Tawaffana muslima walhiqna bis-sholihin. Ya Allah, wafatkan kami jika Engkau mewafatkan kami, wafatkan dalam keadaan muslim, husnul khotimah. Ketika kita mampu bersyahadat,
muslim, berarti insyaallah husnul khatimah. Walhiqna bis sholihin, dan ketika engkau menghimpunkan kami, perhimpunkanlah kami, gabungkanlah kami dengan orang-orang yang soleh tadi, yang Allah tadi panggil untuk berhimpun dengan fadkhuli fi ibadihi, maka masuklah kalian ke dalam golongan hamba-hambaku. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih. Jazakallahu khairan katsiran. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan yang banyak kepada kita. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.